Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami yakin dan percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Tuhan akan menyertai dan memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun dan ajarlah kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan firman-Mu. Sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 28 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Imamat 26 ayat 5. Dalam bahasa Batak Tolu Musa 26 ayat 5. Demikianlah dikatakan. Jadi tukma partaunan muna siantiki pardegeon sahat tutiki panapuon di parbueni anggur. Botimuse tutiki panaburon. Jadi panganon muna ma sagu-sagu muna maradu busuron. Jala marsonak-sonak kamu maringan di tanah munai. Lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Beratnya keadaan, sulitnya ekonomi, membuat banyak orang akhir-akhir ini sering gelisah. Khawatir akan hari-hari yang dilewati. Khawatir apakah besok masih bisa dinikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kita sekarang memang sering sekali membuat kita gelisah bahkan ketakutan. Membuat hari esok sangat ngeri atau sangat berat untuk kita hadapi. Namun dalam keadaan yang sulit seperti itu, dalam keadaan yang tidak pasti, bahkan mengerikan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan. Di tengah ancaman, di tengah keadaan yang sulit dan berat, Tuhan memberikan janji keselamatan. Tuhan memberikan janji penyertaan, asalkan kita tetap setia dan taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel sedang dalam perjalanan di gurun keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa, maka hidupnya akan diberkati. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak setia dan berpaling dari Tuhan, maka kutukanlah yang akan menjadi bagiannya. Berkat diberikan bagi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, kutuk akan dijatuhkan kepada mereka
yang memberontak kepada Tuhan dan melanggar hukum-hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas dalam renungan kita pada hari ini bagaimana Tuhan memberikan janji akan kepuasan yang menetap, akan kecukupan yang berkelimpahan. Lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Artinya, sukacita itu akan datang terus-menerus. Berkat akan terus berkelimpahan. Orang-orang yang takut dan setia kepada Tuhan tidak akan kekurangan. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Tidak ada yang kurang, bukan? Sekalipun memang ketika kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita percaya dan terus membaca firman dengan tekun, kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan, kesulitan, masalah, dan lain sebagainya. Tapi janji Tuhan itu memberi kekuatan. Tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita berputus asa. Janji penyertaan Tuhan dan keselamatan Tuhan memberi sukacita dan menambahkan kekuatan kepada kita. Sehingga seberat apapun, sesulit apapun masalah kita tetap setia dan taat kepadanya. Bukan sebaliknya, berpaling dari Tuhan seperti bangsa Israel ketika mereka sedang kelaparan, kehausan, kesulitan dalam perjalanan di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali akan janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah merupakan jaminan kehidupan yang penuh, yang total, sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita akan dicukupkan. Makanan dan minuman akan membuat kenyang dan puas bagi kita. Cukup berarti kita hidup di dalam berkelimpahan. Sekalipun yang kita miliki tidak sebanyak yang orang miliki, tetapi itu tidak membuat kita gelisah, tetapi kita merasa cukup dan dipuaskan di dalam kasih setia Tuhan. Secara rohani, jiwa kita, pikiran kita diam dalam aman dan tentram di dalam Tuhan. Kenyamanan tinggal dengan aman dan nyaman tanpa rasa takut akan ancaman kehidupan. Saudara, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Karena itu, percayalah dan tetaplah berpegang kepada hukum dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk keselamatan, janji penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami takut. Jangan biarkan kami gelisah menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Tetapi biarlah di dalam Tuhan kami yakin menjalani hari dan terus kuat menghadapi apapun yang terjadi. Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber rahmat, sumber berkat yang akan memberikan kepada kami segala sukacita, mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami, berkati dan lindungilah kami. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang setia, taat, dan takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam segala pekerjaan kami, Tuhanlah yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.